Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Apriwilansa, NPM A1A0200086. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi pertemuan keempat, yaitu memiliki pengetahuan tentang Al-Quran. 1. Mampu menjelaskan pengertian sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, dan dasar dalam menjalankan syariat Islam. 2. Mampu menjelaskan kedudukan Al-Quran sebagai hukum Islam yang pertama. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Yang ketiga, mampu menjelaskan keistimewaan atau bukti kebenaran dan keutamaan pembelajaran Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya mencakup seluruh aspek agama Islam. Baiklah, kita masuk ke materi yang kelima. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian as-sunnah dan perbagiannya. As-sunnah menurut istilah syariat ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW dalam bentuk ucapan, perbuatan, penetapan, dan sifat tubuh serta akhlaknya. Pembagian as-sunnah. 1. Sunnah kauliyah adalah hadis-hadis Rasul yang berupa ucapan di dalam berbagai tujuan dan permasalahan mazhab seperti sabda beliau. 2. Sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan Rasul seperti melakukan salat wajib lengkap dengan tata caranya. 3. Sunnah tagriyah adalah apa yang ditetapkan oleh Rasul dari apa yang bersumber dari sebagai sahabat, yang berupa perkataan, perbuatan, dan sulatnya, dan tidak mengingkarinya, arah dengan penyetujuannya, dan menyatakan kebaikannya. Contoh salat sunnah sebelum salat maghrib. 2. Mampu menjelaskan kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sunnah adalah sumber hukum Islam dalam kurung pedoman hidup kaum muslimin, tutup kurung. Yang kedua setelah Al-Quran. As-sunnah adalah sunnah Nabi, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad merupakan perkataan, perbuatan, atau persetujuannya terhadap perkataan atau perbuatan para sahabatnya yang ditunjukkan sebagai syariat bagi umat ini. As-sunnah secara bahasa adalah jalan yang ditipu atau cara pelaksanaan suatu amalan, baik dalam perkara kebaikan maupun kejelekan. Adapun pengertian dalam istilah syariat adalah persetujuan dan jalan di mana Rasulullah SAW dan para sahabat berada di atasnya, baik dalam al-ilmu, akidah, ucapan, ibadah, akhlak maupun muamalah. Sunnah dalam makna ini wajib untuk diikuti. Jadi makna as-sunnah di sini bukan seperti dalam pengertian ilmu fikih, yaitu suatu amalan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. 3. Mampu menjelaskan fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran adalah: pertama, sunnah berfungsi sebagai penguat atau takkid atas apa yang dibawa Al-Quran. Kedua, fungsi sunnah sebagai penjelas, takbiyin, atau atas apa yang terdapat dalam Al-Quran. Ketiga, fungsi sunnah sebagai mustaqilah atau menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. 4. Mampu menjelaskan pengertian ijtihad. Ijtihad adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya biasa dilakukan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara dan tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dan syariat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. 5. Mampu menjelaskan fungsi dan kedudukan ijtihad. Fungsi ijtihad adalah untuk menetapkan hukum suatu yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis.
ijtihad menepati kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Quran dan hadis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.